Bentar, Bu. Bentar, bisa tolong siapkan? Siap, Bu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Cuma satu orang yang semangat. Yang lain mana sekolah? Apa kabarnya hari ini Nanda? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita diberi kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Apa Nanda sudah siap belajar? Siap, Bu. Terlebih dahulu Ibu cek kehadirannya ya. Oke. Febri Wahida Stuti, Bu Denta Ramadan, Hadir, Bu. Khalifatul Rahman, saya Bu. Lara Dinuya, Bu. Muhammad Tiandi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, jadi Nanda, oh ini siapa yang cek tadi Nanda? Febri, Bu. Febri bisa tolong sama tulisnya Febri. Ayo Febri cepat, waktu kita tidak banyak ya hari ini ya. Satu yang cepat dulu. Ayo bikin. Semua Bu. Tidak mau saling kuliah. Lara Bu, yang suka bisa Febri. Oh ini Febri membantu orang tua mendapatkan pahala. Semoga anak Febri bantu ibu masuk sekolah terus semoga dapat pahala. Amin. Ya Bu, semuanya Febri karena ibu mau makan pahala terus semua. Cepat, nanti ada malam. Sampai ya Bu. Susah Bu, ini juga Bu. Nah. Nah. Terima kasih Febri. Mana ini Bu? Oke Nanda, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Nampaknya karena udah siang ya mungkin Nanda akan semangat supaya kita lebih semangat. Kita nyanyikan salah satu lagu Minangkabau. Yang mana? Apa tuh? Anda tahu lagu Minangkabau Bu? Tidak. Nah, supaya tahu kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Bu.
Kali ini kita membahas mengenai apa? Ada dari Oh, Jepang, Pak. Iya betul. Pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, mendengar kata Jepang, apakah Anda tahu apa saja sih kependudukan Jepang di Sumatera Barat, khususnya apa sih peninggalannya? Ada yang tahu? Rumah Jepang, Bu. Ya, betul. Jepang ada di mana? Oke. Yang lain? Bentar. Mungkin di tempat ini tuh. Ya, itu juga salah satunya ya. Jadi nanti kita akan hari ini membahas mengenai kependudukan Jepang di Indonesia. Ya, ada apa? Ada yang tanyakan? Kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi Jepang ini awalnya tiba di Indonesia dan mendarat di Kalimantan Timur, tepatnya di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, pertama kali itu Jepang mendarat di Kalimantan Timur, tepatnya di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, awal ini Jepang menguasai wilayah-wilayah di sekitar Kalimantan seperti Ambon, kemudian Maluku, dan masih banyak lainnya lagi. Setelah menguasai daerah di situ, akhirnya Jepang menguasai wilayah-wilayah di daerah luar Pulau Jawa, salah satunya itu di Sumatera Barat, kemudian di Palembang. Kemudian Jepang memusatkan lagi kekuasaannya di Pulau Jawa, di mana di Pulau Jawa itu sedang ada penjajahan dari kolonialisme Belanda. Ada Belanda di Jepang, dan karena ada Belanda di Pulau Jawa. Nah, saking serangan Jepang itu sangat kuat, Belanda akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Jepang tanpa syarat ya. Nah, Belanda itu menyerah kepada Jepang itu pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, akhirnya pada 8 Maret 1942 ini Jepang membagi wilayah militer Indonesia ini menjadi 3 bagian. Yang pertamanya itu wilayah Angkatan Laut, tepatnya berada di Makassar. Kemudian Angkatan Udara yang berada di pusatnya Batavia, dan yang ketiga itu Angkatan Darat. Siapa tahu di mana Angkatan Darat pusatnya? Kalian tahu? Ya, betul juga, ada di Bukit Tinggi. Nah, Jepang itu datang ke Bukit Tinggi pada tanggal 17 Maret 1942 dengan memiliki kekuasaan atau militernya itu Angkatan Darat berada di pusatnya Bukit Tinggi. Nah, awalnya itu adalah Jepang tiba di Indonesia itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Ada yang tahu kenapa disambut dengan baik? Karena orang Indonesia mengira Jepang mau ini memerdekakan Indonesia. Ada yang Belanda. Ya betul. Kamu betul. Ada yang lain lagi? Benar. Sebetulnya kedatangan Jepang itu hanya untuk menguras sumber daya alam untuk keperluan perang. Oke, jadi kan pertanyaannya kenapa ya masyarakat Indonesia menerima baik kedatangan Jepang di Indonesia? Febri, kamu, oke. Jadi benar yang disebutkan Rahma, kemudian Jepang juga Rahma tadi, bahwa Jepang itu disambut baik di Indonesia karena bahwa masyarakat Indonesia itu menganggap Jepang akan menolong Indonesia, membebaskan Indonesia dari Belanda. Namun ternyata Jepang itu berkhianat ya. Ternyata Jepang itu melakukan imperialisme sama seperti bangsa-bangsa kolonial yang lainnya. Bahwa Jepang itu menduduki Indonesia itu untuk mencari bahan-bahan mentah dan untuk kebutuhan industri serta perang Asia Timur Raya. Nah, selama kependudukan Jepang ini di Indonesia itu sangatlah sengsara, walaupun
penjajahannya dilaksanakan selama 3,5 tahun. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kehidupan sosial pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian kehidupan budaya, kemudian kehidupan militer, ekonomi, dan pendidikannya. Nah, itu akan membagi Anda dalam 5 kelompok untuk mencari bagaimana kehidupan sosial pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan budaya, ekonomi, pendidikan, dan militer. Silakan Anda bagi, oke? Dari Mono silakan cari kehidupan sosial, Kolifator budaya, Data ekonomi, Febri pendidikan, dan Lara Dwi militer. Silakan Anda. Di kertas buku boleh Anda menunjukkan catatan kalau ada boleh. Silakan panas sekali ada. Apa jadi pertanyaan ya? Bagaimana kehidupan sosial kita pendudukan Jepang, budaya, ekonomi, militer, singkat-singkat saja Anda menghemat waktu.
Udah, Bu. Silakan, kalau presentasi kami bertanya, materi silakan simak dan perhatikan jika ada yang bertanya, silakan ya. Kehidupan sosial masyarakat pada masa Jepang. Boleh, mau berdiri? Gimana, Bu? Di sini aja, Bu. Ya, Di kehidupan masyarakat sosial di masa pendudukan Jepang itu dibagi oleh beberapa kelas. Yang pertama ada kelas buruh atau pekerja kebun, kemudian golongan bekerja di kantor, kemudian ada golongan sukarelawan sebagai militer. Jadi ketiga jenjang atau strata sosial ini bertujuan untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Pasifik. Kemudian eksploitasi sosial juga terjadi begitu besar, salah satunya kerja lobby atau kerja paksa yang bertujuan itu untuk mempercepat proses pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Jepang dalam menghadapi perang Asia Pasifik. Jadi kesimpulan yang saya temukan bahwasanya kehidupan sosial di masa Jepang itu bisa dibilang di eksploitasi seperti itu oleh pemerintahan Jepang. Terima kasih, Bu. ya, dia mau bertanya kepada Muhammad yang menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia di bidang kesehatan dan pendidikan Jepang. Enggak, Bu. Boleh, kalau di Pak Rahma, kehidupan Indonesia di bidang ekonomi. Budaya, ayo silakan budaya. Kehidupan budaya masa pendudukan Jepang, yang mana itu pertama adanya kemerdekaan masyarakat. Itu ini menjadi hal yang bertentangan bagi rakyat Indonesia karena Indonesia ingin memberi hormat atau menghormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya itu adanya kebijakan Hirohoshi yang merupakan tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya itu ada mendirikan pusat kebudayaan namanya Keinin Bunka Shiroso di tanggal 1 April 1943, yang mana tujuannya itu untuk mengawasi karya para seniman Jepang agar tidak menyimpang dari ajaran Jepang. Ya, dari saya untuk Ya, ada yang ditanyakan. Lanjut kalau ada silakan. Baik, saya akan mempresentasikan kehidupan pendidikan Jepang dalam aspek ekonomi. Yang pertama dalam ekonomi, Jepang eksploitasi sumber daya alam habis-habisan milik rakyat karena keperluan perang. Yang kedua adalah peredaran uang yang tidak terkendali sehingga menimbulkan inflasi yang tinggi. Yang ketiga adalah seluruh aset perekonomian milik Belanda dibekukan karena itu terjadi setelah Belanda menyerah tanpa syarat. Jadi begitu. Terima kasih, Duta. Ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Duta? Ada satu tahu itu. Selanjutnya, Bu, ya, Febi, silakan berdiri. Baiklah. Dampak kolonialisme dan imperialisme Jepang dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, Jepang memperkenalkan kurikulum baru yang lebih mendekatkan pada pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, serta pembelajaran. Itu aja, Bu. Ya, ada yang ditanyakan kepada Febri, ada saja. Tidak ada. Silakan Bu Febri. Selanjutnya terakhir mengenai militer. Baiklah, perkenalkan nama saya Lara di Widya. Saya akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang militer. Jepang memberikan pelatihan militer dan semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda Indonesia demi keperluan perangnya. Jepang, contohnya organisasi yang didirikan oleh Jepang itu Keidan, Keigo, Peta, dan Fujifilm. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan kepada Lala? Jangan saja. Oke, tidak ada ya. Apa buat anda semua yang Oke, Ibu akan jelaskan sedikit apa yang Anda sampaikan tadi supaya memperjelas
pertama membahas di bidang kehidupan sosial. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Nomo ya kan, bahwa ketika pendudukan Jepang di Indonesia itu terjadi eksploitasi manusia atau promusa, yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai pekerja paksa dengan tujuan apa Anda tadi? Mempercepat pembangunan ini. Ya, mempercepat pembangunan, kemudian juga membantu dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian juga pada kehidupan sosial ini dilaksanakan inovasi. Ada yang tahu ada inovasi apa? Inovasi itu penyerahan bahan pangan secara besar-besaran dari penduduk Indonesia untuk Jepang sebagai keperluan perang dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian adanya Jubun Ienfu. Apa itu? Jubun Ienfu itu banyak sekali garis-garis di Indonesia yang dijadikan sebagai PSK. PSK yang mungkin mereka zaman sekarang itu kan PSK memang dia menjadikan diri sendiri ya. Cuman kalau Jubun Ienfu di garis-garis ini dipaksa untuk memuaskan nafsu para militer tentara Jepang. Jadi sangat kejam Anda pada waktu itu garis-garis itu dipaksa untuk melayani nafsu para militer Jepang. Kemudian di bidang kehidupan ekonomi, nah Jepang itu menerapkan ekonomi kerat untuk laksanakan tadi perang di Asia Timur Raya. Kemudian dilakukannya pengawasan ekonomi secara ketat. Dan yang ketiga yaitu menerapkan sistem autarki. Ada yang tahu sistem autarki? Sistem autarki yaitu memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua jadi sama seperti inovasi tadi, bahwa Jepang itu memaksa rakyat Indonesia menyerahkan segala hasil pangan sebelumnya untuk keperluan dalam melaksanakan perang di Asia Timur Raya. Kemudian pada kehidupan bangsa Indonesia di bidang budaya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Koordinator tadi ya, menyembah kepada matahari atau dewa, ya, dikenal dengan Seikei, menghormati dewa matahari. Para hal tersebut sangat bertentangan dengan kepercayaan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu menyembah kepada atau memberikan penghormatan kepada Tuhan, bukan kepada matahari. Nah, kemudian juga ada Keimin Bunkei Sudoso. Saya jelaskan juga sama produk ya. Kalau Keimin Bunkei Sudoso ini yaitu dilakukan agar tidak seimbang dengan di Indonesia itu tidak menyimpang dari budaya-budaya yang ada di Jepang. Selanjutnya kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer. Seperti yang dijelaskan Farah tadi ya, bahwa organisasi militer di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama organisasi militer dan juga organisasi semi militer. Nah, organisasi militer ini merupakan pasukan khusus yang dibentuk untuk turun ke dalam perang secara langsung. Nah, sedangkan organisasi semi militer ini dibentuk tidak khusus untuk militer, namun dia tetap berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban. Jadi organisasi militer ini dibentuk untuk mengikuti perang. Jadi ada dua, yang pertama yaitu ada PETA, kemudian ada KIKO. Organisasi militer ini dibentuk tidak untuk perang, tapi untuk mengamankan ketertiban. Itu ada Kegodan, Senedan, dan Ketai. Ada bagiannya? Organisasi militer Jepang, Kegodan, Senedan, Ketai. Lagi kita? Ya, dia masih banyak lagi ya organisasi militer. Kemudian kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, yaitu bahwa pada masa pemerintahan Jepang ini wajib melaksanakan sistem belajar selama 12 tahun. Kemudian dilaksanakan pendidikan guru, di mana masyarakat Indonesia wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Kemudian juga rakyat Indonesia harus mengibarkan bendera Jepang. Nah, sampai sini Ananda cukup paham? Paham loh. Ada yang ditanyakan Ananda? Ya, silakan Ananda. Bagaimana cara Jepang? Ini kan orang Indonesia kan kebanyakan mayoritas agama Islam. Bagaimana tentara Jepang mengambil hati orang Indonesia supaya mau bekerja sama, apalagi dalam konteks agama? Yang seperti tadi kan jelaskan di awal bahwa Jepang itu melakukan
berpikir bahwa Jepang itu akan membantu mereka menang melawan pasukan Belanda. Itu nanti kita. Yang lain, Juliana, cukup. Ya karena jam pelajaran kita sudah habis, Anda kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk materi minggu depan, Anda silakan baca mengenai proklamasi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini Anda. Sekian, dari salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.